Merdeka, khusus buat brotherku Ali dari Tanah Bumbu. Oke, Brother Ali, terkait dengan diskusi kita yang tidak berjalan waktu itu ya, karena saya tidak mendapatkan kesempatan tuh untuk menjawab pertanyaannya. Pertama karena kayaknya juga rela kalau saya jawab. Kedua ada telepon gitu yang masuk, teleponnya juga agak lama, jadi kayaknya kita terputus gitu bro. Oke, jadi terkait dengan proklamasi ini, kenapa proklamasi itu disebut stat fundamental norm atau norma yang paling fundamental di antara norma-norma yang membentuk hukum Indonesia gitu ya. Jadi ada pola, kalau pembentukan negara Indonesia itu polanya adalah kita proklamasi dulu, kemudian kita mendapatkan syarat negara kita. Memang syarat negara itu harus ada dulu ya kalau kita mau membentuk negara itu. Kalau kita mau membentuk negara, syarat negara harus ada dulu. Syarat negara itu tanah air, rakyat, pemerintah. Itu harus ada dulu sebagai syarat negara. Ada ini kan artinya de facto ya, real. Jadi supaya kita mempunyai negara yang real, negara yang de facto, harus ada syaratnya dulu. Sama seperti kita membuat makanan, harus ada bahan dulu. Gak cukup cuma resep saja. Jadi Pancasila saja tidak cukup gitu ya. Oke, jadi syarat negara ini didapatkannya ada dua macam bro. Bisa dikasih oleh si kolonial sehingga kita menjadi Indonesia merdeka karena dikasih oleh kolonial. Artinya kita mendapatkan syarat negara yaitu tanah air, rakyat, pemerintah itu karena kita dikasih. Indonesia merdeka karena dikasih. Tapi kalau si kolonial itu misalnya seperti dalam sejarah Jepang yang tadinya memberikan kepada kita kemerdekaan, memberikan kepada kita Indonesia merdeka, ternyata kalah perang di perang Asia Timur Raya itu, sehingga tentu saja dia tidak bisa memberikan kepada kita kemerdekaan. Mereka akan menyerahkan kembali kita kepada si kolonial penjajah, maksudnya si Belanda. Jepang akan menyerahkan Indonesia kembali kepada Belanda, sehingga tidak ada yang akan memberikan kepada kita kemerdekaan. Kemungkinan Belanda sendiri akan terus menjajah kita, sehingga satu-satunya cara buat kita untuk membentuk negara kita yang merdeka itu adalah dengan kita pertama sekali mengadakan syarat negaranya itu tidak mengandalkan pemberian, tapi mengandalkan merebut atau merebut kemerdekaan. Jadi Indonesia merdeka yang akan kita peroleh itu adalah Indonesia merdeka karena kita merebut. Tanah airnya kita rebut, rakyatnya kita rebut, pemerintahnya kita rebut. Kita dengan pernyataan kemerdekaan otomatis kita berlepas diri ya. Bangsa Indonesia berlepas diri dari ikatan kolonial, tanah airnya, bangsanya, demikian juga dengan wakilnya. Nah, sehingga yang menjadi yang paling fundamental di situ adalah proklamasi. Karena proklamasilah yang mengadakan, yang mendefaktokan tanah air, rakyat, dan pemimpin. Nah, gitu. Berbeda seperti di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPK, yang mana di situ Indonesia merdeka itu akan diberikan oleh Jepang. Ya. Tanah air, rakyat, pemimpin dibebaskan oleh Jepang tanpa harus kita merebut, tanpa kita harus merdeka atau mati. Kita tinggal menyusun negara saja. Makanya Jepang bertanya, kalau you mau punya negara, apa dasar negara you? Ya, apa Western Chong you untuk mendirikan negara you itu? Nah, makanya diadakanlah BPUPK itu oleh Jepang dan para pemimpin kita untuk menyusun dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, pada saat itu pemahamannya adalah kita akan diberi kemerdekaan, Indonesia yang merdeka akan diberikan oleh Jepang. Oleh karena itu kita tinggal menyusun dasar negara.
untuk dipertemukan dengan syarat negara itu, dipertemukan dengan Indonesia merdeka yang akan diberikan oleh Jepang itu. Sehingga polanya adalah Pancasila, lalu kita menyusun negara, baru kita deklarasikan gitu. Tapi berbeda ketika Jepang kalah perang terhadap sekutu. Dia tidak akan bisa menyerahkan Indonesia, memberikan Indonesia merdeka kepada kita. Ya, oleh karena itu kita harus merebut kemerdekaan itu. Kalau kita merebut, tentu proklamasi dulu yang harus berlaku. Proklamasi dulu secara hukum internasional harus ada. Sehingga proklamasi itu menjadi stat fundamental norm. Nah, norma yang paling fundamentalnya adalah proklamasi. Nah gitu. Jadi kita proklamasi, dapat syarat negara, baru masuk Pancasila. Nah gitu kan. Baru kita membentuk negara. Ya. Nah, membentuk negara ya sudah. Selanjutnya adalah mempertahankan kemerdekaan itu. Bukan mendeklarasikan, tapi mempertahankan. Kemerdekaan itu merdeka atau mati. Nah, sambil kita melaksanakan revolusi pendobrakan, ya, nation character building kita, dan revolusi membangun negara kita menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Begitu bro. Jadi nggak ujuk-ujuk Pancasila gitu ya. Kalau belum ada syarat negara, harus adakan syarat negara dulu. Nggak bisa langsung Pancasila membentuk negara tanpa syarat negara, Brother Ali. Ya. Jadi kalau kita merebut kemerdekaan, proklamasi dulu dong. Yang berlaku harus berlaku, menjadi norma, menjadi stat fundamental norm. Kemudian kita Pancasilanya diaktifkan, dipertemukan dengan syarat negara yang dihasilkan oleh proklamasi itu. Lalu kita mempertahankan kemerdekaan kita bro, dengan merdeka atau mati. Nah begitu. Dan kita melaksanakan revolusi menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Oke, Brother Ali, saya kira sudah sangat jelas. Thank you. Merdeka.